Dan di dunia inilah semuanya dipertaruhkan. Karena di dalam ayat ini Allah berfirman, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wahwal azizul ghafur, dan dia Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Hal kedua yang kita ambil sebagai pelajaran di dalam ayat ini, hal yang pertama tadi bahwa kehidupan itulah yang abadi, kematian itu sementara. Hal yang kedua, kehidupan di alam dunia tidak akan pernah sepi dari cobaan. Jadi kalau ada orang berpikir bagaimana caranya hidup di dunia ini tidak ada cobaan, maka cara berpikir seperti itu cara berpikir yang keliru. Karena dunia ini tempatnya kita dicoba untuk dilihat siapa yang terbaik dalam melakukan aktivitas kehidupan penghambaan diri kepada Allah itu. Jadi jangan pernah mimpi hidup di dunia tidak ada cobaan. Jangan pernah mimpi hidup di dunia ini tidak punya persoalan. Dunia ini memang tempatnya persoalan. Dunia ini memang tempatnya cobaan. Kalau mau tidak ada cobaan, tidak ada persoalan, sabar menunggu. Kalau sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh, itu tidak ada lagi persoalan. Karena hanya tinggal menikmati hasil dari persoalan yang ada di dunia. Ini hal yang kedua yang harus kita cermati dari surat Al-Mulk ayat 2 ini. Kemudian yang ketiga, wahwal azizul ghafur. Dia Allah Al-Aziz, maha perkasa. Kenapa kata Al-Aziz sebagai sifat dari Allah disebutkan lebih awal dari Al-Ghafur di dalam ayat ini? Sebab Allah ingin mendidik kita agar hidup kita di alam dunia ini betul-betul menghasilkan amal kebaikan sebagai perwujudan penghambaan diri kepada Allah yang sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak melakukan hal itu, Allah Maha Perkasa. Jangan sampai kita berhadapan dengan kemahaperkasaan Allah dalam memberikan hukuman kepada kita. Jadi itulah kenapa kata Al-Aziz lebih awal disebutkan daripada kata Al-Ghafur. Kalau kita sudah berusaha menghambakan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal, lalu ada kekurangan-kekurangan, maka Allah tidak akan menggunakan kemahaperkasaannya untuk menghukum kita. Kenapa? Karena setelah Al-Aziz, Allah itu Al-Ghafur. Allah itu maha mengampuni. Jadi kalau kita sudah berikhtiar, berbuat yang terbaik, menghambakan diri dengan penghambaan yang terbaik, tapi masih ada kekurangan, Allah tidak menggunakan Al-Aziz. Tapi Allah akan memberikan Al-Ghafur, pengampunan kepada kita. Dengan demikian kita paham
bahwa kalau kelak di kemudian hari dalam kehidupan akhirat kita susah, yang membuat kita susah itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Karena penghambaan diri kita. Kalau penghambaan diri kita itu baik, maka ridho Allah akan menyertai kita. Kalau penghambaan diri kita kepada Allah buruk, maka murka Allah akan menyertai kita. Jadi kesemuanya itu berpulang kepada diri kita masing-masing. Jangan besok kita salahkan orang lain atau kita salahkan Allah. Padahal yang salah adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak melakukan penghambaan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal. Di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 22, Allah berfirman, "Walaqad kunta fi ghaflatin," dan sungguh jika engkau hidup dalam kelalaian, min haza, dari hal ini, yaitu kehidupan akhirat, fakashafna angka ghita'aka, maka kami akan singkapkan tirai yang menutup matamu, fabasaruka, maka penglihatanmu, al yauma hadid, pada hari itu, yaitu di hari akhirat, akan menjadi tajam, akan menjadi terang. Jadi kita hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Semakin kita ghaflah, semakin kita lalai, maka semakin tertutuplah hijab kesadaran kita untuk kehidupan akhirat. Sehingga akhirnya ada orang yang memang tidak pernah memikirkan kehidupan akhiratnya. Kenapa? Karena kelalaian demi kelalaian itu mempertebal tirai, hijab, penghalang antara dirinya dengan kesadaran bahwa akan ada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu sudah mulai nampak di penghujung kematian setiap hamba Allah. Di waktu kita menghadapi sakaratul maut itu hijab sudah mulai tersingkap. Yang biasanya nggak pernah kita lihat, mulai terlihat. Yang biasanya tidak pernah kita sadari, kita mulai menyadari bahwa benar ada alam lain selain alam dunia ini. Itu terlihat dengan jelas. Kalau kita mempersiapkannya dengan baik, maka semua itu akan mendatangkan kesenangan bagi kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, banyak ghaflah, banyak melakukan kelalaian dalam hidup ini, maka kita akan sangat ketakutan. Karena yang selama ini cuman kita dengar, cuman kita baca, ternyata di penghujung kehidupan kita, di saat kita menghadapi kematian, itu terlihat nyata oleh kita. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati. Di dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an zikri." Siapapun yang berpaling dari mengingat aku, kata Allah, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan dongka. Dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan kumpulkan dia yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta.
A'ma atau buta di sini maksudnya adalah penderitaan demi penderitaan. Jadi siapapun yang berpaling dari mengingat Allah, siapapun yang tidak menghambakan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan maksimal, kehidupannya akan sempit dan dalam kehidupan alam akhirat penderitaan itu tidak pernah putus mendera dirinya. Dan kesadaran ini harus lebih awal muncul, yaitu pada saat kita masih diberi sisa umur. Karena kalau kita sudah meninggal, ayat-ayat ini tidak lagi bermanfaat karena sudah madiyah, sudah berlalu. Ini selagi masih mustakbal, masih bersifat ke depan, maka kesadaran itu sudah harus kita bangun supaya nanti tidak menjadi penyesalan. Allah mengawali kalimat ayat ini dengan menyebut kata man. Man itu bersifat amiyah, artinya berlaku bagi siapapun, tidak peduli siapa dia. Siapapun orangnya, kalau hidupnya berpaling dari Allah, tidak menghambakan diri sebagaimana mestinya, maka penghidupannya akan sempit dan kehidupan akhiratnya akan sangat menderita. Jadi ini harus tercermati dengan baik oleh kita bersama supaya kita kembali kepada tujuan diciptakannya kita. Karena saya lihat banyak sekali orang gampang menjadi ghaflah, gampang menjadi lalai. Jadi kalau pepatah kita itu mengatakan seperti orang puntung tangan mendapatkan tangan. Jadi orang tangannya puntung. Tiba-tiba dia dapat tangan baru. Jadi dengan tangan barunya itu macam-macam dia buat. Banyak orang seperti itu. Baru dapat kesenangan sedikit, sifat amanahnya hilang. Baru dapat amanah sedikit, seolah-olah sudah menjadi orang penting. Dia lupa kalau hidup ini hanyalah pengabdian kepada Allah. Dan ini saya ingatkan kepada yang muda-muda. Jangan jadi orang seperti orang yang puntung tangan kemudian mendapatkan tangan. Karena ini banyak terjadi di kalangan orang muda. Baru dapat sedikit kepercayaan seolah-olah dialah segala-galanya. Dia bisa buat ini, buat itu sesuka diri dia. Lupa dia bahwa itu amanah Allah, bahwa itu adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Maka hati-hati. Karena berapa banyak orang yang tadinya baik, kemudian karena seperti orang tidak ada tangan mendapatkan tangan, akhirnya dia terjerembab. Kapan penyesalan datang? Setelah terjerembab. Jadi hidup ini jangan seperti itu. Karena penyesalan di belakang hari itu nggak ada gunanya lagi. Dan ini perlu untuk diingatkan. Di dalam surat Az-Zukhruf
surat ke-43 ayat 36 Allah juga menegaskan wa may ya'shu, dan siapa yang berpaling dari pengajaran an zikri rahman, yaitu mengingat kepada Allah yang Maha Pemurah, nuqayyid lahu syaitanan, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, fahuwa lahu, maka dia syaitan bagi orang yang disesatkan itu qarinun, akan terus menyertai. Jadi sekali kita menjadi orang yang berpaling dari apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu bahwa hidup ini adalah penghambaan diri, maka Allah akan berikan syaitan yang menyesatkan untuk terus menyertai orang itu. Sehingga orang yang sesat itu akan terus semakin sesat. Orang yang berpaling dari mengingat Allah, menghambakan diri kepada Allah, orang yang menjauhi pengajaran dari Allah yang Maha Penyayang, maka hidupnya itu akan menjadi qarin, akan menjadi kehidupan yang disertai oleh syaitan. Jadi kita harus berhati-hati. Dan nasihat-nasihat seperti ini harus sering kita dengarkan. Kalau tidak, kita akan larut di dalam lembaran-lembaran tambahan yang bukan substantif, sehingga akhirnya kita melupakan substantif, melupakan hal yang mendasar, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kita untuk terus berada pada satu titik kesadaran bahwa diciptakannya kita adalah untuk menghambakan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal. Dan pahami bahwa kita ini diciptakan dari tanah, akan kembali dimasukkan ke dalam tanah, akan kembali dikeluarkan dari tanah di satu waktu yang kita tidak tahu kapan. Oleh karenanya tidak ada yang perlu kita banggakan. Tidak ada yang perlu kita besar-besarkan. Yang perlu kita besar-besarkan itu adalah semangat untuk menjalani kehidupan, menghambakan diri kepada Allah secara sungguh-sungguh dan maksimal. Itulah yang harus kita besarkan di dalam diri kita. Karena dengan cara itulah kematian kita akan dimuliakan. Sebagaimana kelahiran kita dimuliakan, kematian kita juga akan dimuliakan. Tanpa penghambaan diri kepada Allah yang sungguh-sungguh dan maksimal, maka yang ada adalah kehinaan dan kerugian. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pengajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita bersama.
Kurang dan lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.